Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akamanami nanami dongan guru sekolah minggu. Dimanapun berada, kiranya tetap semangat amanginang dalam melayani Tuhan. Dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan mari kita sermon singkat sejenak, ya. Persiapan Jamita Sekolah Minggu untuk Minggu Rogate 22 Mei, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa dengan sebuah kisah, ya, di mana Allah mempertunjukkan sebuah mukjizat, kuasa, dan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah murtad dan menyembah Baal. Ya, secara khusus Biddu, ya, pasal 18 ini merupakan bagian dari kisah perseteruan antara Raja Ahab dengan Elia. Ya, Raja Ahab, raja yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia banyak melakukan dosa dan hingga akhirnya bangsa Israel juga berdosa dan menyembah Baal. Ya, mungkin amanginang kawan-kawan sudah tahu bagaimana kisah Raja Ahab, Izebel, dan perseteruannya dengan Nabi Elia. Ya. Dan di kisah ini, kalau kita baca dari ayat pertama, ya, Nabi Elia dan Raja Ahab sudah bertemu, dan disinilah kisah itu terjadi. Nabi Elia meminta agar nabi-nabi palsu, ya, yang menyembah Baal dan rakyat Israel disuruh datang ke Gunung Karmel, dan terjadilah kisah yang luar biasa ini. Nah, itu sebagian secara singkat, ya, latar belakang dari teks ini. Nah, dan ayat 31 sampai 39. Inti dari ayat 31 sampai 39 mungkin amanginang kawan-kawan sudah tahu, ya. Singkatnya, Elia berdoa. Nah, itu, ya. Berdoa memohon kepada Tuhan. Ya. Ayat 37, ya. Mungkin dari ayat 36, ya.
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Ya. Pada waktu dia mempersembahkan korban petang, ya, Elia berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya Tuhan jawablah aku, ya Tuhan jawablah aku. Nah, itu singkatnya inti dari ayat 31 sampai 39. Nah, amanginang kawan-kawan, bagaimana kita mengajarkan ini kepada anak-anak? Ya, mungkin sebagian kita berpikir, tanda kutip ya, ini gampang, begitu ya, bisa mudah ini. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati dalam mengajarkan perihal doa kepada anak-anak kita, ya, agar berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kelihatan sederhana, mudah dimengerti, tapi seringkali ya bisa salah memahami dan salah mengajarkan. Akhir-akhir ini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kurun waktu ya 5 tahun ini, saya cukup terkejut mendengar doa yang diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu. Ya, ini saya cukup terkejut dan terheran-heran. Kenapa? Kurun waktu 5 tahun ini di beberapa gereja yang saya layani, saya terkejut mendengar doa anak-anak sekolah minggu jika disuruh berdoa. Ya, kira-kira doanya begini. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, agar mereka mampu mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Ya. Doa anak-anak loh amanginang sudah begini. Dari mana mereka bisa mengucapkan doa yang seperti ini? Ya. Anak-anak. Tentunya paling tidak mereka mendengarkan dari orang-orang dewasa atau keluarga dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan dari guru sekolah minggu sendiri mereka mendengarkan doa yang seperti itu. Itu tadi saya ingatkan berhati-hati. Tapi puji Tuhan telah kita ajari, mereka tidak mau lagi mengucapkan doa yang seperti itu. Tapi kita ajari mereka, ya Tuhan berkatilah kedua orang tua kami, agar mereka senantiasa ingat untuk mengajari, menasihati, menuntun kami ke jalan yang Tuhan inginkan. Nah, karena apa? Tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan itu bukan tugas utama orang tua. Bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi tugas utama orang tua di dalam keluarga sebagaimana di gereja kita adalah untuk menasehati, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ya mungkin amanginang kawan-kawan secara khusus yang sudah malua, ya, di sana diingatkan. Di ngotamudo manangyakon, yanak komunon gadu ari, ngasaunang mago nasida. Ya. Tugas utama orang tua bukan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi menasehati, mengajarkan, menuntun mereka ke jalan yang Tuhan inginkan. Nah, itu ya, amanginang. Maka di Minggu Rogate, tanggal 22 ini, dari teks ini, mari kita mengajarkan agar anak-anak kita senantiasa mau taat setia untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Mungkin di gereja kita masing-masing, kalau menyuruh anak-anak berdoa, mungkin mereka sudah mau dan ya tidak ragu-ragu lagi. Tapi fenomena di gereja yang saya layani saat ini, saya juga cukup terkejut. Ya, kemarin itu manakala kami mengadakan pelayanan belajar bernyanyi, ya di gereja jam 3 sore, saya bilang, ayo siapa yang mau memimpin doa? Kita mau belajar. Tidak ada. Ayo siapa yang mau memimpin doa, kita mau pulang siap belajar. Tidak ada. Dan akhirnya saya bilang,
Ayo ikuti Amang, kita berdoa. Nah itu dia, Bapak Saudara-saudara. Nah, menurut saya, saran saya, dari teks ini, mari kita mengingatkan mereka untuk berdoa hanya kepada Tuhan. Ya, untuk berdoa hanya kepada Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Supaya tidak ada lagi generasi yang tidak mau memimpin doa, enggan berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, secara khusus di gereja kita, HKBP Manginang ya. Mungkin agak panjang ini video kita ini, ya. Tapi ya, supaya kita boleh tonton sampai selesai. Secara khusus di gereja kita HKBP. Di pertanyaan, coba Bapak Ibu, kawan-kawan perhatikan. Betapa susahnya jemaat kita kalau dihunjuk untuk memimpin doa siapa di pertanyaan, baik di rumah-rumah atau di gereja. Sangat susah. Banyak beralasan. Tidak ada yang mau, enggan dan sebagainya. Ini kenapa? Why? Fenomena apa ini? Nah, maka kita ajarkan mereka jangan takut untuk berdoa. Dan kalau disuruh untuk memimpin doa, supaya jangan takut, agar mereka mau, berani tampil untuk memimpin doa dan berdoa kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Secara khusus, menurut teks ini, mari kita ajarkan mereka untuk berdoa agar senantiasa Tuhan menunjukkan kuasanya, kasih setianya kepada umatnya di dalam hidup mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, beberapa penjelasan singkat tentang teks ini. Ya, jangan lupa untuk senantiasa mengeradi Amanginang dimanapun kita berada. Buku ende sekolah minggu, katekismus, agenda sekolah minggu, Alkitab, dan penunjang lainnya boleh kita siapkan. Ya, lagu-lagu yang sesuai dengan teks ini mungkin banyak Bapak Ibu Saudara-saudara tahu, boleh kita ajarkan. Dan jika berkenan di channel YouTube ini, itu sudah kita buat playlist. Ya, di situ saya buat lagu-lagu sekolah minggu yang boleh kita ajarkan di tengah-tengah gereja kita. Titip salam kepada anak-anak kita di gereja kita masing-masing, kepada para pelayan dan kawan-kawan guru sekolah minggu kita. Tuhan memberkatimu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. God bless you non-stop.